Yes, alhamdulillah. Bakal anti gagal di Pildun si ini. Striker top Eropa akhirnya bisa main lawan Australia. Nah loh, ada apa ini? Kabar Shin Tae-yong datang di tengah proses naturalisasi oleh Romanye. Shin Tae-yong sampai lakukan hal ini. Kira-kira ada apa ya? Begini fakta mengejutkannya. Wah. Ternyata. Erick Thohir baru tonton langsung Liga 1 saat ada Patrick Kluivert. Ini dia fakta mengejutkannya alasan Erick Thohir tak pernah nonton Liga 1. Wah. Tepat diumumkan hari ini. Patrick Kluivert ambil langkah ekstrem coret Rizky Ridho sebagai starter timnas Indonesia. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Ini dia alasan Patrick Kluivert coret Rizky Ridho, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Sudah resmi timnas Indonesia diperkuat striker kelas Eropa. Akhirnya timnas Indonesia mendapatkan tambahan amunisi baru dengan kehadiran striker top Eropa oleh Romanye. Pemain keturunan Belanda ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah menjalani proses naturalisasi yang berlangsung di London, Inggris. Dengan kehadiran oleh Romanye, kekuatan timnas Indonesia diprediksi akan semakin tangguh, bahkan mustahil untuk dikalahkan. Sebagai seorang penyerang tajam yang bermain di Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris, Ole Romanye memiliki kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Rekor transfernya yang mencapai 1,5 juta pound saat didatangkan dari FC Utrecht menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berkelas. Dengan skill dan pengalamannya di level Eropa, ia diharapkan bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pada laga terakhir melawan timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung GBK, skuad Garuda berhasil menahan imbang tim kuat tersebut dengan skor 0-0. Hasil ini membuktikan bahwa timnas Indonesia semakin berkembang dan siap bersaing dengan tim-tim besar Asia. Dengan kehadiran Ole Romanye, optimisme semakin tinggi bahwa saat bertandang ke Australia nanti, timnas Indonesia bisa mencuri poin berharga. Kualitasnya sebagai seorang striker haus gol akan menjadi senjata utama dalam menembus pertahanan lawan. Tidak hanya itu, timnas Indonesia kini ditangani oleh pelatih kelas dunia, Patrick Kluivert. Legenda sepak bola Belanda ini dikenal sebagai pelatih dengan strategi yang modern dan efektif. Dengan pengalaman panjangnya di berbagai klub Eropa, Kluivert diharapkan mampu mengembangkan gaya permainan timnas Indonesia agar semakin kompetitif. Ditambah lagi, asistennya yang disebut-sebut sebagai pelatih terbaik dalam sejarah timnas Indonesia membuat harapan publik semakin besar akan kebangkitan sepak bola nasional. Debut oleh Romanye bersama timnas Indonesia menjadi momen yang sangat dinantikan. Laga perdananya kemungkinan besar akan terjadi dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Kehadiran oleh Romanye di lini serang membuat timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil maksimal dan melangkah lebih jauh dalam ajang kualifikasi ini. Dengan skuad yang semakin solid dan dipimpin oleh pelatih top Eropa, timnas Indonesia wajib optimis bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari para supporter tentu menjadi faktor penting dalam perjalanan panjang ini. Kini harapan besar tertumpu pada Ole Romanye dan kawan-kawan untuk membawa Indonesia ke panggung dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan kehadiran Ole Romanye timnas Indonesia benar-benar tak terkalahkan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kabar Shin Tae-yong datang di tengah naturalisasi oleh Romanye. Kabar mengejutkan datang dari ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di tengah proses naturalisasi oleh Romanye. Seperti yang diketahui, striker asal Belanda ini disebut-sebut sebagai potongan terakhir yang dibutuhkan dalam lini serang timnas Indonesia mengingat lemahnya sektor tersebut.
Namun di saat perhatian publik tertuju pada proses naturalisasi oleh Romanye, Shin Tae-yong justru membuat gebrakan lain dengan meminta sumbangan untuk kegiatan amal. Setelah resmi tidak lagi melatih timnas Indonesia sejak 6 Januari 2025, Shin Tae-yong memilih kembali ke Korea Selatan. Meskipun demikian, pelatih berusia 54 tahun ini tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap Indonesia. Dalam unggahan perpisahannya di Instagram, ia menegaskan kecintaannya terhadap negeri ini dan berjanji akan terus mendukung perkembangan sepak bola serta masyarakat Indonesia. Bukti kepeduliannya kembali terlihat ketika ia membagikan unggahan dari akun Instagram @stibola Foundation yang mengajak masyarakat untuk berdonasi melalui STY Foundation. Yayasan yang ia dirikan bersama Raffi Ahmad pada November 2024 ini memiliki misi untuk membantu anak-anak kurang mampu agar mendapatkan akses pendidikan, makanan bergizi, serta kebutuhan dasar lainnya. Salah satu program utamanya adalah Hari Berbagi Harapan yang rutin diselenggarakan setiap 2 minggu sekali. Menurut informasi dari laman kitabisa.com, hingga saat ini donasi yang terkumpul baru mencapai lebih dari 7 juta rupiah, jauh dari target 100 juta rupiah. Oleh karena itu, Shin Tae-yong terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program amal ini. Langkah ini pun mendapat banyak perhatian dari publik, terutama para pendukung timnas Indonesia yang masih menghormati dan mengapresiasi dedikasi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di sisi lain, Ole Romanye yang sedang dalam proses naturalisasi tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat lini serang timnas Indonesia yang selama ini dianggap masih kurang tajam. Namun kabar mengenai permintaan sumbangan Shin Tae-yong juga menjadi sorotan tersendiri dan memunculkan berbagai opini di kalangan netizen. Kini Shin Tae-yong dikabarkan masih menikmati masa istirahatnya setelah tak lagi menjadi pelatih. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia belum memiliki rencana untuk kembali melatih dalam waktu dekat. Terlepas dari karier kepelatihannya, kepeduliannya terhadap Indonesia melalui STY Foundation menjadi bukti bahwa hubungannya dengan negeri ini tidak berhenti begitu saja. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Shin Tae-yong ini menunjukkan ketulusan hatinya terhadap Indonesia? Atau ada pendapat lain mengenai kabar ini? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dilatih Patrick Kluivert, Calvin Verdonk pastikan ruang ganti timnas Indonesia tak didominasi satu bahasa. Kabar terbaru datang dari timnas Indonesia. Bek andalan Garuda, Calvin Verdonk, memastikan bahwa ruang ganti skuad tidak akan didominasi oleh satu bahasa saja, meskipun kini tim diasuh oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Sebagaimana diketahui, Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada 12 Januari 2025. Penunjukan ini terjadi setelah PSSI memutuskan untuk memberhentikan Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025 akibat dinamika internal yang berkembang dalam skuad Garuda. Awalnya, pemecatan Shin Tae-yong menuai pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Namun, ketika jajaran asisten pelatih yang mendampingi Kluivert diumumkan, banyak pihak mulai menerima keputusan tersebut. 3 nama yang ikut bergabung dalam tim kepelatihan adalah Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg yang semuanya memiliki pengalaman luas di dunia sepak bola. Ternyata, tak hanya para penggemar yang antusias menantikan era baru timnas Indonesia, tetapi juga Calvin Verdonk. Bek kiri berusia 27 tahun yang kini bermain untuk NEC Nijmegen ini mengungkapkan bahwa ia sudah mengenal beberapa nama di staf kepelatihan, terutama Denny Lanzaat. Sebelumnya, Lanzaat pernah menjadi asisten Giovanni van Bronckhorst di Feyenoord pada tahun 2018-2019. Sementara Verdonk merupakan pemain akademi klub tersebut sejak 2005 hingga 2020. Verdonk juga memberikan apresiasi tinggi kepada Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang menurutnya memiliki kualitas pelatih yang sangat baik. Ia pun tidak sabar untuk bergabung kembali dengan timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2025, di mana skuad Garuda akan menghadapi Australia di Sydney 20 Maret dan Bahrain di Jakarta 25 Maret.
Namun kehadiran jajaran pelatih asal Belanda ini memunculkan pertanyaan besar, bagaimana dengan komunikasi di dalam tim? Sebelumnya, isu komunikasi sempat menjadi perbincangan saat Shin Tae-yong hengkang dari kursi kepelatihan. Dengan banyaknya pemain keturunan Belanda dalam skuad Garuda, muncul dugaan bahwa bahasa Belanda akan mendominasi ruang ganti timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Calvin Verdonk menegaskan bahwa komunikasi dalam tim tetap akan menggunakan bahasa Inggris. Menurutnya, bahasa ini lebih mudah dipahami oleh semua pemain, baik mereka yang berkarier di luar negeri maupun yang tumbuh dan bermain di Indonesia. Di ruang ganti, kami masih berbicara dalam bahasa Inggris karena setengah tim sepenuhnya orang Indonesia, kata Verdonk. Perpaduan ini sebenarnya sangat spesial, tambahnya. Dengan 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia harus menunjukkan performa terbaiknya di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Mampukah kombinasi pelatih berpengalaman dan para pemain berbakat membawa Garuda terbang lebih tinggi? Bagaimana menurut kalian? Apakah kepemimpinan Patrick Kluivert dan penggunaan bahasa Inggris di ruang ganti akan membawa dampak positif bagi timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bersama Patrick Kluivert, akhirnya Erick Thohir tonton Liga 1. Kabar mengejutkan datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ternyata selama ini ia tak pernah menonton langsung pertandingan Liga 1. Namun secara mengejutkan, ia akhirnya hadir di stadion saat laga Dewa United melawan Persija Jakarta. Yang lebih menarik lagi, kehadiran Erick Thohir ini bertepatan dengan kunjungan Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia, yang juga ikut memantau pertandingan. Fakta bahwa Erick Thohir tidak pernah menonton langsung Liga 1 menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana seorang ketua umum PSSI bisa memahami kualitas Liga 1 jika ia sendiri tidak menyaksikannya secara langsung? Apakah ini berarti Erick Thohir tidak peduli dengan kompetisi domestik? Ataukah ada alasan lain di balik keputusannya untuk tidak hadir di stadion? Usut punya usut, keputusan Erick Thohir ini ternyata merupakan bagian dari strateginya untuk tetap netral dalam dunia sepak bola klub Indonesia. Sebagai Ketua Umum PSSI, ia ingin menjaga profesionalisme dan tidak ingin dianggap mendukung atau mengintervensi salah satu klub tertentu. Menurutnya, kehadiran seorang ketum PSSI di stadion bisa saja menimbulkan spekulasi dan polemik di kalangan supporter maupun pemilik klub. Namun dalam laga Dewa United versus Persija Jakarta, Erick akhirnya memutuskan untuk hadir. Mengapa? Rupanya ia datang karena mendapat undangan dari pemilik klub dan juga ingin berdiskusi dengan Patrick Kluivert terkait perkembangan pemain timnas Indonesia yang berlaga di Liga 1. Ini merupakan kesempatan bagi Erick untuk melihat langsung bagaimana kualitas para pemain yang menjadi bagian dari skuad Garuda. Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengakui bahwa meskipun ia tidak menonton Liga 1 secara langsung, ia tetap mendapatkan laporan rutin tentang perkembangan liga. Ia selalu memantau data seperti rating televisi, jumlah penonton, serta laporan dari Ogawa mengenai kualitas wasit dan jalannya pertandingan. Dengan begitu, ia tetap bisa memahami situasi Liga 1 tanpa harus hadir di stadion. Keputusan Erick Thohir untuk menjaga netralitas ini tentu bisa menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, sikap ini menunjukkan bahwa ia ingin bersikap adil dan tidak memihak klub tertentu. Namun di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa sebagai Ketua Umum PSSI, sudah seharusnya ia lebih sering hadir di stadion untuk menunjukkan dukungannya terhadap sepak bola nasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Erick Thohir untuk tidak menonton Liga 1 secara langsung adalah langkah yang tepat? Atau justru ia seharusnya lebih aktif terlibat dengan kompetisi domestik? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mees Hilgers akhirnya blak-blakan soal level timnas Indonesia. Back FC Twente, Mees Hilgers akhirnya berbicara jujur mengenai kualitas timnas Indonesia.
Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan pendapatnya tentang perkembangan sepak bola Indonesia serta peran pemain naturalisasi dalam meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Menurut Hilgers, kehadiran pemain naturalisasi bukan berarti timnas Indonesia kekurangan pemain berbakat. Sebaliknya, tambahan pemain yang memiliki pengalaman dan metode latihan dari Eropa bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Menurutku kalau ingin menaikkan level tim perlu adanya pemain naturalisasi, ujar Hilgers dalam sebuah wawancara di kanal YouTube KRTV. Ia juga menyoroti perbedaan metode latihan antara Eropa dan Indonesia. Bukan berarti Indonesia tidak memiliki pemain bagus, tetapi cara kami berlatih di Eropa berbeda. Dengan pengalaman yang kami bawa, kami bisa membantu meningkatkan level permainan timnas Indonesia, ungkapnya. Hilgers menilai bahwa kehadiran pemain naturalisasi dalam tim akan membantu meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Dengan berbagi pengalaman dan metode latihan yang lebih intensif, timnas Indonesia bisa lebih kompetitif di kancah internasional. Aku pikir bagus kalau pemain seperti kami bisa bergabung. Level permainan naik dan kita bisa belajar satu sama lain dalam bermain dan berlatih, tambahnya. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini juga meyakini bahwa dirinya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas Indonesia. Seperti yang diketahui dalam beberapa tahun terakhir, PSSI dan Sintayong terus mencari pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri untuk memperkuat tim nasional. Langkah ini bertujuan mendatangkan pemain berpengalaman yang bisa memberikan dampak instan dalam kompetisi internasional. Hasilnya, beberapa pemain berkualitas telah bergabung dengan timnas Indonesia seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Saina Patinama, hingga Mas Hilgers sendiri. Bahkan PSSI baru saja mendatangkan wonderkid keturunan Medan Belanda oleh Romanic yang diharapkan bisa menjadi amunisi tambahan bagi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, PSSI berharap dapat membuka peluang lebih besar bagi para pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meski menuai pro dan kontra, Hilgers tetap percaya bahwa pemain naturalisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing tim di level internasional. Aku yakin dengan kemampuanku dan akan selalu memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Aku pikir aku bisa memberikan sesuatu yang lebih baik jika bermain di Indonesia, pungkasnya. Dengan kehadiran pemain seperti Mas Hilgers dan strategi pembinaan yang lebih baik, diharapkan timnas Indonesia dapat terus berkembang dan bersaing dengan negara-negara lain di Asia maupun dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemain naturalisasi benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert ambil langkah ekstrem untuk coret Rizky Ridho sebagai starter timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, tengah mempertimbangkan untuk mencoret Rizky Ridho dari posisi starter pada pertandingan melawan Australia dan Bahrain mendatang. Hal ini disebabkan oleh performa buruk yang ditunjukkan Ridho dalam beberapa laga terakhir bersama Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. Dalam 3 pertandingan terakhirnya, gawang Persija kebobolan 7 gol, dengan 3 gol tercipta saat mereka ditahan imbang 3-3 oleh Persis Solo pada 26 Januari 2025. Selanjutnya, Persija hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan PSBS Bia pada 2 Februari 2025. Dan yang paling mengecewakan, mereka takluk 1-2 dari Dewa United pada 8 Februari 2025. Pada pertandingan terakhir, Rizky Ridho menjadi pusat perhatian karena melakukan blunder fatal yang berujung pada penalti kemenangan Dewa United memberikan gol yang membuat Persija menelan kekalahan. Yang lebih menarik, Patrick Kluivert bersama tim pelatih timnas Indonesia hadir langsung menyaksikan penampilan buruk Rizky Ridho tersebut. Performa buruk Ridho segera mendapat sorotan dari para pendukung Persija, The Jackmania, di media sosial. Beberapa fans bahkan mulai berspekulasi mengenai pengaruh kehadiran Kluivert yang membuat Ridho tidak tampil maksimal. Ada dugaan bahwa tekanan untuk tampil bagus di depan pelatih timnas membuat Ridho cemas posisinya terancam di timnas Indonesia.
Jika performanya terus menurun, Rizky Ridho berisiko kehilangan tempatnya sebagai bek tengah utama di timnas Indonesia. Beberapa pemain potensial seperti Maes Hilgers, Kevin Dix, dan Elkan Bagot siap merebut posisinya. Hilgers yang sebelumnya absen karena cedera, kini sudah pulih dan siap bersaing. Kevin Dix yang berposisi sebagai bek sayap kanan juga memiliki fleksibilitas untuk dimainkan sebagai bek tengah. Elkan Bagot meskipun memiliki hubungan yang kurang baik dengan mantan pelatih Shin Tae-yong, diprediksi dapat kembali dipanggil setelah kepergian Shin Tae-yong dan tampil gemilang di klubnya, Glasgow. Dengan begitu, Kluivert berpotensi menyimpan Rizky Ridho di bangku cadangan untuk laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Pertandingan tersebut menjadi penting karena timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 sebelum menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 5 hari setelahnya. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang penurunan performa Rizky Ridho? Apakah Kluivert harus mengambil langkah tegas dengan mencadangkannya? Tulis komentar Anda di bawah.